Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Timar kembali hadir ke hadapan panjenengan menyapa panjenengan. Seluruh rekan-rekan saya menyaksikan konten Dadi Timar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas support dan dukungannya terhadap Dadi Timar. Panjenengan senantiasa mengikuti Dadi Timar. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu lewat konten. Ada sesuatu yang menarik yang menjadi pembahasan akhir-akhir ini dan menjadi trending topik di mana-mana, yaitu terkait dengan adanya penyakit di hewan, PMK ya, penyakit mulut dan kuku yang sekarang sedang merebak kemana-mana. Ya, memang kita cukup prihatin dengan situasi akhir-akhir ini karena memang negara kita terus sedang diuji. Kemarin COVID, nah sekarang muncul lagi penyakit PMK ini. PMK ini rekan-rekan secara teknis memang bukan bidang tugas saya, makanya pemerintah daerah mengambil beberapa langkah, termasuk saya kerjasama dengan teman-teman saya di Dinas Peternakan Kabupaten Magetan. Ini ada beberapa leaflet nanti yang akan saya sampaikan terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Nah, saat ini saya ingin membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, karena konten saya ini Dadi Timar ini banyak diikuti oleh para penggiat desa dan pemerhati desa, khususnya untuk Bapak Ibu Kepala Desa se-Kabupaten Magetan, dan juga untuk teman-teman saya yang berkesempatan menyaksikan konten Dadi Timar ini. Jadi memang di bulan-bulan ini rekan-rekan situasi memang seperti yang kita ketahui bersama, memang gimana ya, kita cukup prihatin dengan kondisi seperti ini. Nah, saya ingin mengulas sedikit ilmu yang saya dapat dari teman-teman saya di peternakan Kabupaten Magetan dengan adanya penyakit PMK ini yang menyerang sebagian besar ya, atau sebagian dari para peternak, khususnya peternak sapi atau lembu. Dan panjenengan tahu bahwa salah satu produk peternakan di Kabupaten Magetan ini adalah sapi ini. Jadi rekan-rekan, ini izin saya mengupas dulu. Setelah ini nanti kita akan bicarakan apa yang harus dilakukan pemerintah desa. Untuk perawatan luka pada mulut ternak yang terkena PMK ini sesuai dengan yang saya dapat ilmu dari teman-teman di Dinas Peternakan. Ini ada, kita berupaya untuk melakukan pengobatan secara mandiri. Pengobatan secara mandiri. Kenapa kita lakukan pengobatan secara mandiri ini? Karena memang rata-rata para peternak atau pemilik ternak ini jarang sekali yang melaporkan kejadian yang menimpa hewannya yang akhir-akhir ini terjadi. Jadi untuk perawatan luka pada mulut ternak yang terkena PMK ini ada bahan-bahan tradisional yang ada di sekitar kita. Ini yang pertama adalah, ini saya mencuplik ya rekan-rekan sekali lagi, karena ini bukan keahlian saya di peternakan begitu ya, tetapi tidak ada salahnya ketika saya menyampaikan ilmu yang terkait dengan ini. 1/4 kilogram kunyit, 2 gelas air, kemudian 1/4 kilogram gula merah, 4 sendok makan madu, dan 100 gram asam jawa. Cara membuatnya, jadi bahan yang saya sebutkan kecuali madu tadi, yaitu kunyit, gula merah, kemudian air dan garam. Ini direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih dan mengental. Kemudian didinginkan. Setelah dingin ditambahkan dengan 4 sendok makan madu tadi. Kemudian diaduk rata dan disimpan dalam botol bersih. Ini untuk obat oles di mulut dan hidung ternak kita. Jadi cara pemakaiannya adalah ambil sedikit di telapak tangan dan dioleskan ke sekitar bibir dan hidung 2 sampai dengan 3 kali sehari, dan biarkan hewan ternak atau sapi itu menjilati sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pencegahan, alternatif pertama ini dengan pembuatan desinfektan
Ini kalau saya berbicara ini saya keinget COVID ini saya. Pembuatan desinfektan PMK, alternatif pertama adalah ini Baiklin 3%. Ini ya saya bacakan. Baiklin 3% atau pemutih pakaian, itu bahan-bahannya adalah Baiklin 57 ml, air 1 liter. Cara pembuatannya adalah buat larutan Baiklin dengan melarutkan 57 ml Baiklin dengan 1 liter air. Kemudian setelah itu disemprotkan ke kandang peralatan peternakan dan juga semuanya termasuk mungkin kendaraan, sepatu boot yang penjenengan gunakan, itu silakan disemprot setiap hari untuk mencegah penularan, karena virus ini nggak kelihatan. Alternatif kedua adalah dengan asam sitrat 2%, ya, bahan-bahannya asam sitrat 2%, ini 1 sendok makan kemudian air. Jadi buat larutan asam sitrat dengan melarutkan 1 sendok makan asam sitrat dan dengan 1 liter air, kemudian semprotkan pada kandang dan peralatan peternakan yang ada. Ini untuk pencegahan. Yang tadi untuk perawatan luka ya. Nah sekarang yang berikutnya adalah perawatan luka pada kaki ternak. Perawatan luka pada kaki ternak ini ada 2 alternatif yang saya peroleh ilmunya dari teman-teman di peternakan. Yang alternatif pertama itu adalah formalin 1%, bahannya larutan formalin 1%, kemudian pembuatan larutan formalin 1%. Apabila konsentrasi formalin 37%, maka larutkan 100 ml formalin dengan 3,5 atau 3,6 liter air. Larutkan 1 liter ini dengan 36 liter air. Cara pemakaiannya, bersihkan kaki ternak yang luka, kemudian semprot larutan formalin 1% yang tadi dibuat tadi pada kaki yang luka 3 hari sekali. Kemudian keringkan kaki dan usahakan lantai dalam keadaan kering. Ini alternatif pertama. Alternatif kedua, kita bisa menggunakan bahan garam 3 sendok makan dan air 1 liter. Cara pemakaiannya, buat larutan garam dengan melarutkan 3 sendok makan garam dengan 1 liter air. Kemudian bersihkan kuku dengan air sabun. Siramkan pada kuku yang luka 3 hari sekali. Kemudian keringkan kaki ternak dan usahakan lantai dalam keadaan kering. Ini adalah cara-cara yang secara bisa kita lakukan dengan pengobatan mandiri. Jadi untuk teman-teman peternak, termasuk warga masyarakat yang ada di desa dan kelurahan di Kabupaten Magetan yang mempunyai ternak, untuk antisipasi silakan penjenengan gunakan ini. Nah, sekarang kita berbicara tentang peran pemerintah desa. Oh iya, ini satu lagi teman-teman. Baru saja saya dihubungi oleh salah satu kepala desa saya. Beliau menyampaikan ada menemukan obat ya, atau cara mengobati yang lebih menurut penjelasan beliau, Mbak Lurah tadi menyampaikan lebih efektif. Nanti insya Allah di kesempatan lain saya ingin membuat konten dengan Mbak Lurah itu. Beliau punya satu produk yang ternyata bisa menurut testimoninya tadi berhasil. Menurut testimoninya berhasil, dan mudah-mudahan tidak ada salahnya kita tolabul ilmi gitu nih, belajar bersama-sama untuk kebaikan bersama. Nah, sekarang saya fokus ke bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah desa. Jadi begini rekan-rekan, ada anggapan yang saat ini di pelintir-pelintir gitu, seolah-olah pemerintah diam saja, pemerintah desa diam saja. Dan ini yang saya perhatikan, teman-teman saya seluruh kepala desa ini rata-rata sudah memiliki kepedulian yang tinggi, terbukti dengan masing-masing desa itu sudah membuat gerakan. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, pemerintah desa dapat mengantisipasi kegiatan ini atau penyebaran PMK ini dengan melakukan sosialisasi apa yang saya bicarakan ini tadi, yang saya peroleh dari Dinas Peternakan ini, ke warga masyarakat langsung. Caranya kumpulkan warga masyarakat yang memiliki ternak, kemudian edukasi, sosialisasi. Kalau penjenengan tidak punya narasumber yang memahami ini, silakan komunikasi dengan teman-teman saya di Dinas Peternakan. Insya Allah
ada para dokter hewan yang ada di sana dan teman-teman penggiat akan membantu untuk memberikan penjelasan. Itu sudah langkah awal yang luar biasa. Ya, sudah langkah awal yang luar biasa untuk bagaimana kita mencegah. Anggarannya bagaimana? Silakan pergunakan anggaran rapat penjenengan untuk kegiatan itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ada usulan. Ada usulan karena ini COVID sudah melandai. Bagaimana kalau kita menggunakan uang itu untuk uang yang ada di COVID atau di APBDes itu sebagian untuk kegiatan pencegahan. Ini begini rekan-rekan, saya ingin mengingatkan penjenengan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa itu ada aturan mainnya, ada tahapannya yang harus kita ikuti bersama. Jadi terkait dengan perubahan penjabaran yang diusulkan, tidak serta-merta pengelolaan keuangan itu langsung main geser-geser. Yang pertama tentunya harus dalam situasi darurat, dan ini saya mendapatkan informasi Jawa Timur sudah ditetapkan oleh Bu Gubernur untuk menjadi daerah yang darurat PMK ini atau waspada PMK. Saya belum dapat suratnya karena memang tadi sedang cari belum ketemu. Nanti insya Allah kalau ada nanti kita akan kupas berikutnya. Setelah itu rekan-rekan pastikan di desa penjenengan, di wilayah penjenengan itu data yang real. Misalkan begini, jumlah populasi 300, misalkan ini, jumlah populasi ternak 300. Kemudian penjenengan sudah ada informasi karena tidak semua warga masyarakat mau melaporkan kasus yang ada di desanya, tidak semuanya melaporkan. Nah ini kita butuh keterbukaan supaya kita tahu pemetaannya. Oh dari 300 populasi yang sudah kena sekian gitu ya. Atas dasar itulah nanti penjenengan bisa koordinasi dengan dinas, khususnya dinas peternakan, apakah sudah masuk dalam rawan bencana atau tidak. Maksudnya bencana ini bencana non alam. Nah apabila dari dinas nanti ada, dari dinas peternakan ada arahan, kemudian ada surat dan juga tentang populasinya datanya valid, nah ini bisa dilakukan perubahan penjabaran, tapi tidak serta-merta. Yang pertama dilihat dulu dari sumber mana yang penjenengan lihat. Apakah berasal dari BTT atau penguatan ketahanan pangan. Nah ini tentunya perlu dimusdeskan rekan-rekan, jangan sampai niat baik dengan cara yang baik tapi karena kurang pengetahuan terhadap pengelolaan keuangan desa malah menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Saya wanti-wanti betul kepada teman-teman, lakukan dulu sosialisasi untuk pencegahannya. Nah untuk tindak lanjutnya saya harap karena ini kasuistis, untuk tindak lanjutnya silakan penjenengan secara berjenjang berkoordinasi dengan Bapak Ibu Camat untuk tahapan berikutnya. Sekali lagi silakan pengelolaan keuangan desa jangan serta-merta langsung dialihkan, tetapi ikuti mekanisme pengelolaan keuangan desa khususnya perubahan penjabaran karena itu harus dalam ada aturannya, apakah dalam satu bidang, dalam satu kegiatan atau lintas, ini yang harus kita pertimbangkan betul. Itu wanti-wanti saya terhadap pengelolaan keuangan desa. Jadi apa yang harus dilakukan? Pemerintah desa segera mengambil peran untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan anggaran yang sudah ada. Nah, untuk tindak lanjutnya apakah penyemprotan dan lain sebagainya bisa dibantu dari dana desa? Pada prinsipnya bisa. Pada prinsipnya bisa, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Artinya syarat dan ketentuan berlaku ini mekanisme pengelolaan keuangan desa jangan sampai diabaikan. Itu nanti secara teknis kita akan kupas lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan membahani dan mohon maaf mungkin penjelasan saya kurang komprehensif terhadap bagaimana mekanisme pencegahan dan penanganannya. Mari sama-sama kita kuatkan niat untuk mengatasi PMK ini bersama-sama. Saya juga berharap PMK ini segera berlalu dan rekan-rekan saya, saudara-saudara kita yang beternak, mudah-mudahan ternaknya juga aman-aman saja. Kemudian PMK ini tidak menjadi sesuatu yang lebih besar lagi, tapi segera terkendali. Lakukan pengobatan mandiri, lakukan pengelolaan keuangan desa dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.